Pemirsa, Indonesia E-commerce Association menyatakan optimis terhadap peningkatan transaksi di platform e-commerce di tahun 2024. Tren positif belanja online diyakini masih terus berlanjut, didukung oleh konsumen yang semakin terbiasa dan nyaman dengan belanja menggunakan platform digital. Indonesia E-commerce Association atau IDEA menyatakan optimistis terhadap peningkatan transaksi di platform e-commerce tahun 2024. Tren positif belanja online diyakini masih terus berlanjut didukung oleh konsumen yang semakin terbiasa dan nyaman dengan belanja menggunakan platform digital. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan e-commerce dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Untuk mendukung potensi pertumbuhan e-commerce tersebut, Kemendak telah menerbitkan sejumlah regulasi. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua, Kepmendak Nomor 1998 Tahun 2023 tentang penetapan barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah harga barang minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas negara. Menurut Mendak Zulhas, Kemendak juga mencatat nilai transaksi harian belanja online nasional atau Harbolnas 2023 sebesar 25,7 triliun atau meningkat 2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022. Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan nilai transaksi e-commerce mencapai 533 triliun rupiah pada 2023. Terbaru, BI memangkas perkiraannya menjadi 474 triliun sepanjang 2023. Adapun nilai transaksi e-commerce diprediksi tumbuh 2,8% menjadi 487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi 503 triliun pada 2025. Berbagai sumber iDictionary. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, prospek bisnis industri e-commerce di tahun politik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Ya, selamat pagi, Pak Bima Laga. Pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak Bima. Salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana potensi bisnisnya di tahun 2024, kita akan review terlebih dahulu nih, Pak Bima, terkait dengan pertumbuhan industri e-commerce di tahun 2023 lalu. Seperti apa kondisinya? Ya, untuk penutupan Q4 itu kita masih menunggu data rilis ya. Biasanya data rilis itu nanti disampaikan oleh Bank Indonesia. Oke. Tetapi kita optimis bahwa pertumbuhannya tercapai. Ini bisa dilihat dari data kita biasanya kan di Desember ada Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas ya, Mas ya. Betul. Nah, Harbolnas sendiri ini boleh saya sampaikan bahwa datanya ini mengalami kenaikan hampir 13% year to year-nya. Jadi kalau di tahun sebelumnya data Harbolnasnya 2 hari transaksi itu mencapai 22,1 triliun, di tahun 2023 itu mencapai 25,7 triliun. Kita menggandeng data riset dari Nielsen, dan di hari pertama dan hari keduanya itu kita berjualan khusus lokal produk, Mas. Oke. Dan lokal produknya sendiri yang tadinya datanya hanya sebesar 10 triliun transaksinya, tapi di tahun 2023 itu mencapai 12,3 triliun. Jadi itu penutupan kita di Harbolnas, dan memang data itu cukup mengembirakan, tetapi tentunya kita berharap optimisme di tahun 2024 meskipun kita sedang mengalami tahun politik, tetapi mudah-mudahan secara pencapaian targetnya bisa kita capai, Mas. Itu dia, dari Harbolnas tahun 2023 saja kenaikannya cukup kencang dibandingkan dengan tahun 2022 ya. 1 triliun berbanding dengan 2,75 triliun rupiah. Lantas dengan modal tersebut bagaimana potensi dan proyeksi bisnis dari industri e-commerce di tahun 2024 ini? Nah, kita melihat bahwa memang di tahun 2024 ini banyak yang fokus untuk di sustainability ya, Mas ya. Oke. Bagaimana sebenarnya para perusahaan e-commerce ini mengejar sustainability dan juga growth-nya itu tetap terjaga. Tentunya kita berharap bahwa pertumbuhan per quarter itu bisa terus termanage dan terus mendapatkan penilaian yang bagus. Salah satunya momentum adalah di Q1 akhir kan kita sudah mulai persiapan untuk Ramadan ya, Mas ya. Oke. Dan
itu juga menjadi peak point, orang mudah-mudahan insya Allah pada belanja saat Ramadan, dan Q3, Q2 pun sampai Q4 kita menghadapi momentum baik itu tanggal kembar yang nanti puncaknya akan ada event Harbolnas seperti kita lakukan di tahun lalu, Mas. Yes, dan kita tahu Indonesia memasuki tahun pemilu begitu ya di tahun 2024. Lantas bagaimana upaya dari pelaku industri e-commerce sendiri untuk menangkap peluang di tahun politik ini? Ya, tentunya kita berharap stabilitas stabilitas secara daya beli itu tetap terjaga. Meskipun kita memang memasuki tahun politik, tetapi harapan kita dari pelaku bisnis dan juga sektor swasta, bagaimana sebenarnya ini bisa menjadi peluang agar customer tetap terjaga daya belinya, inflasi juga terjaga, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga transisinya nanti dapat berjalan dengan lancar, Mas. Itu harapan kita mungkin dari sektor bisnis dan swasta ya. Yes, dan kita tahu transaksi jual beli secara online atau e-commerce diperkirakan masih tetap merajai dan menjadi tren dalam perputaran ekonomi digital di tahun 2024 ini. Hasil survei dari Populix ini mencatat 54% masyarakat berbelanja melalui e-commerce dan 64%-nya menggunakan metode transaksi cashless atau non tunai. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini menjadi potensi yang luar biasa yang harus di-grab begitu oleh pelaku usaha Iya, e-commerce? saya rasa untuk data pembelian saya juga melihat bagaimana sebenarnya Harbolnas shopping driver itu memang yang pertama adalah free shipping ya, Mas ya. Oke. Promo-promo yang menunjang gitu kenapa orang sebenarnya mau berbelanja online. Free shipping itu memang masih mencapai kayak 79% orang tuh masih mengandalkan free shipping, diskon, voucher dan juga cashback. Tapi bisa dilihat bahwa sebenarnya e-wallet itu sekarang tuh berkembang, Mas. Compare di tahun 2022. Memang Oke. kita masih ada cash on delivery sebesar 32% datanya. Tetapi memang secara pertumbuhannya memang e-wallet itu sekarang metode pembayaran yang paling digemari, Mas. Baru Hmm. setelah itu COD. Kenapa masih ada COD? Salah satu memang yang kita lihat kenapa masih ada COD karena unbanked population itu ya, Mas ya. Oke. Population itu yang membuat orang masih menggunakan metode COD tetapi dia tetap ingin berbelanja online. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita jaga, bagaimana sebenarnya yang unbanked population ini bisa kita convert menjadi e-wallet seperti ya mereka bisa menggunakan metode menggunakan handphone yang penting ada Ya. internet. Sebenarnya kan sudah bisa memakai e-wallet kan gitu. Baik, dan nilai transaksi melalui niaga elektronik atau e-commerce di sepanjang tahun 2023 lalu sudah mencapai 533 triliun ini Pak. Anda melihat tahun 2024 ini akan mengalami peningkatan kah atau seperti apa? Momen-momen apa saja sih yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan kinerja dari sisi transaksi? Iya, biasanya dari 534 Hmm. itu kita selalu mengalami kenaikan at least year to year 20%, Mas. Jadi Oke. sebelumnya itu kan di tahun 2021 kalau saya tidak salah itu 470 triliun. Dan kita 2023 closingnya kita masih nunggu data Desember ya Q4 ya. Oke. Harusnya closingnya di angka 570 triliun. Kalau misalnya kita prediksi di growth sekitar 20% year on year, mudah-mudahan kita bisa menyentuh angka 650 sampai 680 triliun di tahun 2024. Tapi tentunya bagaimana daya beli masyarakat juga harus dilihat dari sektor ekonomi sehingga berbelanjanya ini juga bisa terjaga, Mas, secara sektornya gitu. Oke, dan di sisi lain dukungan dari pemerintah di mana Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendak nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik begini Pak. Apa yang Anda bisa cermati dengan hadirnya BELI tersebut, kemudian realisasinya di lapangan seperti apa? Kita masih terus mensosialisasikan, Mas. Hmm. Bagaimana sebenarnya peraturan Permendak 31 ini juga mencakup sektor-sektor untuk melindungi usaha lokal. Oke. Tetapi bagaimana juga usaha lokal sebenarnya bisa memanfaatkan momentum dengan adanya aturan ini, kita bisa berproduksi, berdaya saing dan juga memanfaatkan
platform-platform niaga ini untuk dapat berjualan. Saya rasa itu harus menciptakan ekosistem bersama ya Mas ya, tidak hanya bisa satu ekosistem. Bagaimana aturan ini dibuat adalah salah satu tujuan pemerintah adalah untuk melindungi usaha lokal gitu. Ya, kalau ada aturan lain yang bisa Anda lihat seperti larangan penjualan e-commerce produk impor dengan harga di bawah $100 Amerika begitu yang diterapkan untuk mendukung pedagang lokal ini seperti apa dampaknya? Apakah justru meningkatkan pangsa pasar dari produk-produk domestik kah atau bagaimana? Ya, saya rasa tujuan pemerintah kan agar agar produk lokal kita bisa berkompetitif ya. Oke. Tetapi tidak lupa bagaimana produk lokal itu tidak hanya harus bersaing secara harga, Mas, tapi secara value. Hmm, Mau sampai kapan misalnya produk lokal kita harus bersaing secara harga yang lebih murah, yang ya, lebih ya. kompetitif gitu ya. Tetapi kita harus memikirkan juga secara value creation-nya dari sebuah produk itu. Oke. Bagaimana sebenarnya dia dengan harga yang relatif lebih mahal, tapi value dan keunggulan produknya bisa lebih didapatkan secara customer, Oke. sehingga customer-nya itu bisa membeli memanfaatkan platform online. Langkah dan strategi apa ini yang sudah dilakukan oleh IDEA begitu dan anggota-anggotanya untuk mendorong bisnis UMKM melalui e-commerce? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Bima, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali untuk Anda terkait dengan nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita cermati di tahun 2022 lalu mencapai 476,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2023 sudah mencapai 533 triliun rupiah, data dari Kementerian Perdagangan. Jadi memang trennya terus mengalami peningkatan untuk nilai transaksi di e-commerce Indonesia. Berikutnya kita lihat dari proyeksi nilai transaksi bruto e-commerce. Tahun 2023 62 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2025 proyeksinya mencapai 82 miliar dolar Amerika dan potensinya di tahun 2030 mendatang lebih naik lagi mencapai 160 miliar dolar Amerika. Ini suatu nilai transaksi yang harus segera dioptimalkan begitu ya. Kemudian ada 5 e-commerce dengan pengunjung terbanyak di sepanjang tahun 2023. Yang pertama ada Shopee, ini 2,35 miliar pengunjung. Kemudian Tokopedia 1,25 miliar, Lazada 762,4 juta, Blibli 337,4 juta dan Bukalapak 168,2 juta pengunjung. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bima Laga, Ketua Umum IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia. Baik, Pak Bima, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan industri e-commerce begitu ya di tahun 2024. Lantas dengan beberapa data yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya kuenya ini masih cukup besar tidak sih untuk pangsa pasar e-commerce di Indonesia begitu? Ya, pangsa pasar e-commerce di Indonesia itu kan tidak terlepas dari penetrasi internet ya, Mas. Hmm, Penetrasi internet kita sendiri sekarang sudah hampir mencapai angka 70%-an secara di Indonesia, dan oke. bisa dilihat dari penetrasi internet itu berapa persen sebenarnya orang yang sudah berbelanja online. Dan jadi misalnya kita melihat, oh penetrasi internet Indonesia 70%. Dari 70% itu berapa persen sih orang yang sudah mempunyai smartphone yang pernah berbelanja online bahkan berjualan online. Hmm. Nah, itulah yang kenapa sebenarnya potensi dari nilai transaksi e-commerce itu masih bertumbuh karena gap untuk growth-nya itu masih ada, Mas, gitu. Nah, Oke. lalu bagaimana sebenarnya tahap selanjutnya kita bisa merage growth itu dan bisa mencapai transaksi itu, Mas, gitu. Ya, bahkan kalau nilai transaksi bruto e-commerce-nya tahun 2025 saja 82 miliar dolar, tahun 2030 160 miliar dolar Amerika. Berarti memang sangat luar biasa sekali ya pangsa pasarnya di tanah air. Lantas tadi yang sempat tertunda, upaya-upaya strategi apa yang sudah disiapkan teman-teman pelaku e-commerce begitu ya untuk mendorong produk-produk anak bangsa begitu yang tetap bisa mendominasi produk-produk yang ditawarkan melalui e-commerce. Ya, jadi kita mempunyai bersama dengan pemerintah mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Oke. Bagi fokus kita waktu BBI ini dibuat memang saat pandemi,
adalah meng-onboarding-kan pelaku usaha lokal Indonesia sebanyak-banyaknya di dalam platform e-commerce. Dan alhamdulillah dari 2020 sampai dengan 2023 kemarin sudah mencapai angka hampir 14 juta Mas, pelaku usaha yang sudah onboarding. Nah, itu juga tidak terlepas bagaimana setelah mereka onboarding kan tahap selanjutnya adalah meningkatkan sales mereka. Baik. Nah, ini adalah yang kita lakukan. Kita mempunyai beberapa pelatihan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan yang lain-lain ya, pemerintah juga supaya untuk meningkatkan fokusnya adalah mengonboardingkan dan juga meleverage mereka supaya sales mereka bisa growth dan istilahnya kita level up lah para Hmm. UKM. Gitu. Ya, karena kita tahu juga pemerintah kan fokus untuk menaik kelaskan begitu ya pelaku-pelaku UMKM di Indonesia begitu. Apakah ini sering sejalan dengan kebijakan IDEA sendiri? Ya, tentunya sejalan. Jadi kita tidak berhenti produk UKM kita juga Hmm. masih berjalan bagaimana UKM itu e-commerce UKM gitu ya. Oke. Jadi kita bahkan tahun ini kita sudah ada agenda roadshow Mas, mungkin ke Hmm. 5 kota sampai 6 kota terlebih dahulu. Oke. Saran kita di tahun 2023 ini kita bisa terus berjalan Mas. Baik. Dan pedagang online ini diprediksikan masih akan menghadapi 3 tantangan lah di tahun 2024 ini, yakni dari sisi biaya promosi yang berpotensi naik, kemudian ada kenaikan biaya administrasi dan juga diskon e-commerce yang berkurang. Tanggapan Anda bagaimana nih? Ya, biaya pelayanan dan lain-lain itu adalah untuk menunjang dari sustainability dan profitability kan. Ya. Di mana teman-teman juga ditunjang bagaimana menyehatkan dari company sehingga burn-nya lebih turun gitu. Sehingga itu adalah bagian dari service saya lihat. Oke. Tetapi saya lihat memang dari driver dari orang berbelanja salah satunya memang masih banyaknya diskon ya. Diskon yang ditawarkan oleh teman-teman itulah men-trigger orang, oh kalau beli di online nih promonya lebih murah gitu. Yes. Saya rasa itu memang yang masih terus dilakukan, tapi tentunya untuk melakukan itu dan juga berkesinambungan Hmm. perusahaannya juga harus sehat, Mas. Jadi secara fundamental kapitalnya gitu Hmm. ya, secara Oke. fundamental ininya juga harus sesuai sih menurut saya. Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan juga perkembangan ekonomi digital ini kan terus berkembang ya, yang didukung oleh penetrasi dari penggunaan internet yang sudah mencapai 79% atau sudah ada 5 juta orang ini yang sudah terhubung internet begitu di tahun 2023 lalu. Lantas bagaimana dengan target dari pertumbuhan bisnis e-commerce di tahun 2024 ini, Pak Bima? Ya, pertumbuhan bisnis at least kita asumsikan sekitar 20-30% year on year, Mas. Oke. Eh, itu yang angka yang masih kita coba leverage bersama-sama sehingga pencapaiannya itu dapat terus tercapai dengan tetap menyehatkan secara fundamental dari cash flow dan juga sustainability dari bisnisnya, Mas. Ya, regulasi dari pemerintah sejauh ini sudah cukup kondusif dan bisa diterima begitu oleh para pelaku e-commerce. Ya tentunya kita ada advokasi beberapa Hmm. regulasi ya. Ya, kita memberikan masukan kepada pemerintah dan Ya. juga ada dinamis terhadap peraturan-peraturan dari Permendag 31 bagaimana implementasinya. Ternyata setelah aturan itu keluar, tahap selanjutnya adalah kan implementasi dan evaluasi. Ya. Tentunya ini adalah tugas kita bersama. Kalau memang ternyata ada implementasi yang masih perlu memberikan masukan, tentunya kita akan memberikan masukan, Mas. Oke, masukan-masukan seperti apa sih ataupun keinginan-keinginan apa nih yang diharapkan dari teman-teman e-commerce begitu dari sisi kebijakan pemerintah mungkin yang akan dikeluarkan nanti? Ya, apapun kebijakan pemerintah tentunya harus melihat dari dua sisi, dari pelaku swasta dan juga bisa melihat dari pertumbuhannya. Kita mengharapkan aturannya ini tidak membuat bargaining to entry untuk masuk ke dalam platform e-commerce itu lebih lebih sulit gitu ya. Mhm. Tetapi bagaimana kita bisa menggaungkan baik itu pelaku usaha lokal gitu ya untuk Oke. terus bersama-sama growth di dalam platform e-commerce. Itu mungkin, Mas. Nah, kalau dari sisi persaingan bisnis di antara pelaku e-commerce-nya sendiri bagaimana dari pandangan IDEA? Ya, saya rasa persaingan bisnis masih terus akan terjadi di tahun Oke. ini ya, Mas. Dan kita bisa lihat saling menyalip satu sama lain adalah merupakan dinamika dari sebuah bisnis. Mhm. Dan ya mudah-mudahan tentunya
persaingan itu juga menunjang dari pertumbuhan dari e-commerce itu sendiri, Mas. Oke, kalau kita bicara mengenai industri digital atau e-commerce begitu, kan di sektor lain ada kolaborasi begitu. Apakah di sektor ekonomi digital pun juga menerapkan satu langkah yang sama begitu? Kaitannya dengan kolaborasi antar pelaku e-commerce kah atau tidak, Bi? Iya, saya rasa antar kolaborasi itu Hmm, sudah terjadi ya, Mas, ya. Jadi banyak fitur-fitur juga bekerja sama satu sama lain gitu ya, oke. dan saling menunjang baik payment-nya, Hmm. logistiknya, itu merupakan bentuk kolaborasi dan saya rasa kolaborasi itu yang, membuat kita makin cepat sih, Mas. Baik, target tadi sudah pertumbuhannya sampai dengan 20-30% begitu di tahun 2024 ini. Kondisi apa saja yang mungkin masih perlu dicermati dan disiapkan mitigasinya dari pelaku e-commerce dalam menghadapi tahun 2024? Ya, kita melihat ini kan merupakan tahun politik, harapan kita semuanya dapat berjalan dengan lancar, Oke. dan pemilihan nanti dapat, aman dan, lancar, Mas. Itu aja sih harapan kita. Baik, itu dia terkait dengan perkembangan dari industri e-commerce begitu harapannya juga cukup tinggi nampaknya di tahun 2024 meskipun ada transisi kepemimpinan yang penting adalah bagaimana kebijakan tadi tetap mendukung ya perkembangan dari industri e-commerce di Indonesia. Baik, Pak Bima Laga terima kasih banyak atas waktu dan Sama. sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Bima, terima kasih. Ya, thank you, izin live. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.